Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 251. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertarungan antara Muchen dan juga Mahatian akhirnya memasuki tahap yang jauh lebih mengerikan. Muchen mengerahkan seluruh kekuatannya dengan tubuh fisik Sain atau tubuh jasmani suci dan juga energi spiritual tingkat abadi tahap menengah. Ia menciptakan tangan raksasa yang berwarna emas yang telah turun dari langit dengan kekuatan yang cukup dahsyat. Serangan itu bahkan membuat para ahli di luar kota abadi merasa gentar. Namun Mahatian bukanlah lawan sembarangan. Menghadapi serangan itu, Mahatian mengaktifkan cangkang roh Maha, kemampuan pertahanan terkuat di dalam klan Maha kuno. Benturan dari kedua kekuatan itu sangatlah dahsyat hingga ruang angkasa puluhan ribu kaki hancur, sementara kota abadi berubah menjadi reruntuhan dan meninggalkan jurang raksasa. Meskipun begitu, Mahatian berhasil keluar tanpa luka, tetapi ada satu hal yang berubah. Dia tidak lagi memandang Muchen sebagai bocah muda yang bisa diremehkan. Setengah tahun sebelumnya, Muchen bahkan belum mampu menandingi kekuatan dari seorang ahli tingkat Sain. Namun sekarang dia telah memaksa seorang pemimpin dari klan Maha kuno menggunakan pertahanan terkuatnya. Mahatian akhirnya mengakui bakat dan juga keteguhan hati dari Muchen, tetapi dia menegaskan bahwa tubuh abadi yang telah dijaga oleh klan Maha kuno selama puluhan ribu tahun tidak akan pernah diberikan begitu saja kepada Muchen. Mahatian kemudian melepaskan kekuatan yang sebenarnya. Energi spiritual dalam jumlah yang cukup besar berkumpul membentuk lautan energi di belakangnya. Tubuhnya berubah menjadi kristal hitam dan putih, menghasilkan tubuh roh tingkat Sain yang dipadukan dengan kekuatan spiritual tingkat Sain tahap menengah. Pertarungan pun kembali meledak. Mahatian bergerak seperti kilat dan menghujani Muchen dengan ratusan serangan. Dalam waktu yang singkat, Muchen terus terdorong dan hampir sepenuhnya berada di dalam tekanan. Namun Muchen ternyata masih memiliki kartu traf. Saat semua orang mengira Muchen telah terdesak, dua sosok identik keluar dari dalam tubuhnya. Itu adalah teknik satu ki berubah menjadi 3 kemurnian. Kini terdapat 3 Muchen yang berdiri di langit. Bukan sekedar bayangan, tetapi kedua inkarnasinya itu juga memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh milik Muchen. Mereka juga mempunyai tubuh jasmani suci atau tubuh fisik Sain. Mahatian kembali menyerang dengan kekuatan penuhnya, tapi kali ini 3 Muchen tidak mundur. Mereka malah maju secara bersamaan dan menghantam Mahatian menggunakan kekuatan dahsyat. Gelombang kejut pun mengamuk di seluruh langit ini. Tetapi untuk pertama kalinya Mahatian tak lagi mampu menekan Muchen. Beberapa menit kemudian Mahatian kembali muncul dengan wajah yang terlihat muram karena setelah menggunakan satu ki berubah menjadi 3 kemurnian. Muchen kini telah mampu bertarung melawannya secara langsung tanpa berada dalam posisi yang kalah. Pertarungan ini menjadi semakin sengit saja. Setelah sebelumnya mampu menahan tekanan dari seorang Muchen, Mahatian kini menyadari jika dia terus bertarung seperti biasa, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan keuntungan apapun. Oleh karenanya, Mahatian langsung mengeluarkan kekuatan terhebatnya. Dengan membentuk sebuah segel tangan, Mahatian memanggil Maha Tubuh Tanpa Batas, salah satu dari 99 tubuh Dharma tertinggi dan berada di peringkat ke-8. Bayangan raksasa berwarna hitam dan putih kemudian berdiri di antara langit dan bumi, membawa tekanan mengerikan hingga banyak ahli menyaksikan dengan hati ketakutan. Mahatian kemudian menyerang 3 sosok Muchen dengan raungan yang dahsyat. Gelombang suara yang dihasilkan bahkan mampu menembus tubuh dan juga mengguncang meridian. Berkat tubuh jasmani suci atau tubuh fisik Sainnya dan juga sumber keabadian, luka dari tubuh Muchen bisa segera pulih. Tetapi kekuatan serangan tersebut tetap membuat dirinya dan juga kedua Muchen terpental puluhan ribu kaki. Mahatian memanfaatkan kesempatan itu. Tubuh Maha Tanpa Batas menghujani 3 Muchen dengan serangan tinju bertubi-tubi. Tanah hancur, pegunungan rata akibat benturan. Ketika Muchen akhirnya muncul dari sebuah lubang yang besar, pakaiannya sudah compang-camping. Kedua tubuh inkarnasinya juga telah mengalami kerusakan. Mahatian kemudian memberikan ejekan. Menurutnya, mengandalkan tubuh fisik Sain saja tidak akan cukup untuk bisa menghadapi kekuatan dari tubuh Maha Tanpa Batas. Namun Muchen masih tetap tenang. Dia justru mengatakan bahwa dirinya hanya sedang menguji kekuatan dari tubuh Dharma tertinggi milik Mahatian ini. Mahatian pun menanyakan kenapa Muchen tidak memanggil tubuh abadi yang telah mengakuinya sebagai tuan yang baru. Jika Muchen tidak mampu mengendalikan tubuh abadi, Mahatian merasa memiliki alasan untuk merebut tubuh abadi itu. Tanpa banyak bicara, Mahatian kembali melakukan penyerangan. Dia menciptakan senjata mengerikan bernama
bernama Tombak Maha Surgawi, sebuah tombak hitam putih raksasa yang langsung melesat dari langit menuju ke arah Muzhen. Bahkan King Yanjing dan juga tetua Futusuan menyadari bahwa serangan itu sangatlah berbahaya dan semua orang mengira Muzhen akan kesulitan menahan tombak Maha Surgawi. Namun ketika tepat tombak berwarna hitam putih besar itu hampir menghantam tubuhnya, cahaya keemasan kuno tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Muzhen. Sebuah sosok misterius keluar dari dalam cahaya itu yang kemudian menghantam tombak Maha Surgawi hanya dengan satu pukulan. Diang! Tombak raksasa hitam putih langsung retak dan kemudian meledak menjadi cahaya hitam dan putih. Semua penonton terdiam. Di belakang Muzhen sekarang telah berdiri sosok kuno yang memancarkan aura keabadian, dan itu adalah tubuh abadi yang tak pernah mati. Wujud dari Dharma tertinggi legendaris yang selama ini diperebutkan akhirnya benar-benar muncul di hadapan semua orang. Para ahli yang sebelumnya berharap Muzhen tidak mampu mengendalikan tubuh abadi langsung kehilangan harapan. Sementara itu wajah dari Mahatian, Mo Keiyu, dan juga para tetua dari klan Maha Kuno berubah muram. Muzhen kemudian membuka matanya menatap Mahatian dengan tenang. Apakah pemimpin dari klan Maha Kuno sudah puas dengan hasil ujian ini? Mahatian hanya bisa menahan amarah karena kenyataan di hadapannya sudah jelas. Tubuh abadi yang tak pernah mati benar-benar memilih Muzhen sebagai tuannya. Setelah tubuh abadi itu benar-benar mengakui Muzhen sebagai pemilik yang baru, Mahatian masih belum mau menyerah. Menurutnya, klan Maha Kuno telah menjaga tubuh abadi selama puluhan ribu tahun sehingga tak mungkin membiarkan Muzhen mengambil keuntungan begitu saja. Sikap keras kepala dari Mahatian akhirnya membuat kesabaran seorang Muzhen habis. Dengan aura menakutkan yang mulai terpancar dari dalam tubuhnya, Muzhen memutuskan menjadikan Mahatian sebagai orang pertama yang merasakan kemampuan ilahi dari tubuh abadi. Setelah wujud tersebut kembali ke dalam dunia ini, tubuh abadi mengangkat tangannya, mengumpulkan cahaya keemasan yang dipenuhi dengan aura keabadian. Cahaya itu kemudian berubah menjadi bola misterius yang penuh dengan simbol-simbol kuno. Kekuatan abadi, bola segel sejati. Bola cahaya tersebut langsung melesat menuju ke arah Mahatian. Wajah dari orang ini langsung berubah pucat. Sebagai seseorang yang telah menjaga tubuh abadi selama puluhan ribu tahun, mereka mengetahui betapa mengerikannya kemampuan ini. Bola segel sejati abadi mampu memanfaatkan kekuatan sumber keabadian untuk menjebak lawannya di dalam aliran waktu. Bahkan seorang yang berada di tingkat sains akan kesulitan melarikan diri dan bisa terkikis oleh waktu hingga berubah menjadi debu. Mahatian segera melarikan diri menggunakan tubuh maha tanpa batas. Namun sejauh apapun dia bergerak, bola cahaya itu tetap mengejarnya seolah-olah telah mengunci jiwanya. Akhirnya Mahatian terpaksa berhenti dan memilih untuk melakukan perlawanan. Dia memanggil payung jaring Maha Surga, sebuah pertahanan raksasa hitam putih yang digunakan untuk menahan bola segel sejati abadi. Kedua kekuatan itu akhirnya bertabrakan dan menyebabkan ruang di sekitarnya terus runtuh. Namun kekuatan sumber abadi secara alami mulai terkikis oleh energi hitam dan putih tersebut. Muzhen kemudian memperkuat serangannya. Bola segel sejati abadi, tunjukkan kekuatanmu. Cahaya keabadian langsung menyelimuti Mahatian dan juga tubuh maha tanpa batasnya. Di dalam bola tersebut, suara aliran sungai waktu mulai terdengar. Setiap aliran waktu membuat pertahanan Mahatian perlahan menua dan juga terkikis. Mahatian berusaha melakukan perlawanan dengan serangan demi serangan, tetapi semuanya juga ikut terkikis oleh kekuatan waktu. Meskipun begitu, dia menegaskan bahwa bola segel sejati abadi belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan dan juga melenyapkannya. Muzhen memang tidak membantah ucapan Mahatian. Dia memang tidak berniat untuk melenyapkan Mahatian dengan kemampuan itu. Tujuannya hanya satu, yaitu menjebak Mahatian. Para ahli yang telah menyaksikan pertarungan ini pun terkejut. Hanya dalam waktu 6 bulan saja, Muzhen telah berubah dari seseorang yang sangat jauh di bawah Mahatian menjadi lawan yang mampu menandinginya, bahkan menjebak pemimpin dari klan Maha Kuno itu. Melihat sang pemimpin terjebak, dua leluhur tingkat sains dari klan Maha Kuno mencoba ikut campur. Namun, leluhur Agung Taiming segera menghentikan mereka dan berusaha menjadi penengah. Dia meminta Muzhen menghentikan serangannya, sementara klan Maha Kuno harus berhenti memperebutkan tubuh abadi tak pernah mati. Tetapi Mahatian masih keras kepala dan juga menolaknya.
tempatnya. Menurutnya, klan Maha Kuno telah kehilangan tubuh abadi sejak zaman dahulu dan telah menunggu puluhan ribu tahun untuk bisa mendapatkannya kembali. Oleh karena itulah mereka tidak akan pernah menyerah untuk saat ini. Tatapan dari Mahatian berubah menjadi sangat buas. Dia kemudian menatap Muchen dan mengeluarkan sebuah ancaman terakhir. Klan Maha Kuno masih memiliki kartu traf, dan dengan berada di wilayah dari klan Maha Kuno, Mahatian menegaskan bahwa Muchen telah melakukan sebuah kesalahan besar. Pertarungan yang semula hanya antara dua orang kini mulai berkembang menjadi konflik besar antara Muchen dan juga seluruh klan Maha Kuno. Karena terus gagal merebut tubuh abadi, Mahatian pada akhirnya mengambil sebuah keputusan yang cukup gila. Dia memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya, membentuk sebuah segel berwarna merah yang langsung melesat menuju kedalaman wilayah klan Maha Kuno. Sesaat kemudian bumi bergetar dengan hebat. Dari wilayah menara leluhur klan Maha Kuno, sebuah pilar cahaya hitam dan putih menjulang ke arah langit. Di dalam pilar cahaya itu perlahan muncul sebuah vas giok berwarna hitam dan putih yang membuat seluruh dunia seolah berubah menjadi warna yin dan juga yang. Para ahli yang telah menyaksikan hal itu langsung mengenali benda tersebut yang tidak lain adalah vas yin dan juga yang Maha Kuno. Itu merupakan benda suci pelindung dari klan Maha Kuno ini, sebuah harta yang bahkan pernah digunakan oleh Mahatian ketika menghadapi Kaisar Api Shoyen. Kekuatan dari vas yin dan juga yang begitu mengerikan hingga seorang penguasa surgawi pun bisa merasa gentar. Semua orang menyadari bahwa Mahatian benar-benar sudah mempertaruhkan segalanya demi merebut kembali tubuh abadi tak pernah mati. Bahkan Luoli hampir mengaktifkan formasi Tailing kuno untuk membantu Muchen. Namun leluhur agung Taiming segera menghentikannya karena kekuatan Luoli belum cukup untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari formasi Tailing kuno. Jika tidak dan terus memaksakan dirinya, maka itu hanya akan membahayakan seorang Luoli. Sementara Muchen masih berdiri dengan tenang. Dia tahu kekuatan vas yin dan juga yang sangatlah mengerikan. Namun dia juga tidak berniat menyerahkan tubuh abadi tak pernah mati yang telah mengakui dia sebagai pemilik yang baru. Mahatian benar-benar tidak bermain-main. Dia kemudian mengaktifkan vas yin dan juga yang. Dari dalam mulut vas yin dan juga yang kemudian mengalir energi hitam putih yang sangat murni. Energi yin dan juga yang itu pun berubah menjadi lautan dahsyat dan menghantam bola segel sejati abadi milik Muchen. Pertahanan Muchen pada akhirnya mulai terkikis. Kemudian Mahatian mengerahkan tubuh Maha tanpa batas untuk menghantam bola segel sejati abadi secara langsung hingga akhirnya diar. Bola segel sejati abadi akhirnya pecah dengan bantuan vas yin dan juga yang. Kekuatan Mahatian meningkat drastis hingga mampu menandingi bahkan para ahli tingkat sains puncak akhir. Dalam kondisi seperti ini banyak orang yakin Muchen sudah berada di dalam posisi yang sangat berbahaya. Mahatian kembali menawarkan sebuah kesepakatan terakhir. Dia meminta Muchen menyerahkan tubuh abadi tak pernah mati dan berjanji akan mengembalikannya 100 tahun kemudian. Tapi Muchen tetap menolaknya. Tubuh abadi tak pernah mati telah mengakui dia sebagai tuan yang baru sehingga tidak mungkin lagi diserahkan kepada siapapun. Mahatian akhirnya kehilangan kesabarannya dan bersiap memberikan serangan terakhirnya. King Yanjing kini langsung memberikan peringatan kepada Mahatian agar tidak bertindak terlalu jauh. Namun sebelum ibu dari Muchen itu turun tangan, Muchen justru menghentikannya. Dia berkata bahwa Mahatian memang sedang mencari masalah dan dia meminta ibunya untuk membiarkan menghadapi situasi tersebut. Semua orang pun terkejut. Bagaimana mungkin Muchen masih memiliki cara untuk menghadapi Mahatian yang kini telah membawa vas yin dan juga yang Maha Kuno. Mahatian kemudian melepaskan kekuatan serangan penuh. Air terjun energi berwarna hitam dan putih mengalir deras dari dalam vas tersebut. Kekuatannya bahkan mampu menghancurkan tubuh jasmani suci atau tubuh fisik Sain ini. Namun tepat ketika serangan itu hampir mencapai Muchen, pemuda itu masih tetap tenang. Dia justru menoleh ke arah pagoda kuno abadi. Dengan suara tenang, Muchen berkata, "Senior, aku meminta Anda untuk bertindak sekarang juga." Seketika pagoda kuno abadi bergetar hebat. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya pun menyapu seluruh energi hitam dan putih, kemudian menariknya masuk ke dalam pagoda kuno abadi. Kemudian pagoda kuno abadi melesat ke arah langit dan langsung muncul di atas vas yin dan juga yang Maha Kuno. Akhirnya, pung!
ini. Dengan kekuatan luar biasa, pagoda kuno abadi kini telah langsung menelan Fas Yin dan juga Yang ke dalam tubuhnya. Pertarungan di dalam pagoda hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, energi hitam dan putih menghilang dari langit. Fas Yin dan juga Yang maha kuno kini telah lenyap. Mahatian yang sebelumnya mengira bahwa dirinya lah yang telah memegang kartu trap terbesar akhirnya kehilangan senjata andalannya. Dan sekarang pertarungan antara Mu Chen dan juga klan maha kuno memasuki babak yang benar-benar baru. Setelah Fas Yin dan juga Yang itu ditelan oleh pagoda kuno abadi, seluruh medan pertempuran ini mendadak sunyi. Para ahli dari berbagai kekuatan masih belum memahami apa yang baru saja terjadi. Bahkan Mahatian dan juga para tetua dari klan maha kuno menatap pagoda batu dengan ketakutan. Dari dalam pagoda kuno abadi yang merupakan pagoda batu itu terpancar sebuah kekuatan misterius yang bahkan membuat para ahli tingkat sains merasa gentar. King Yanjing dan juga tetua agung Futusuan pada akhirnya menyadari sesuatu yang cukup mengejutkan. Kekuatan itu berasal dari Kaisar Agung Abadi. Mu Chen kemudian menjelaskan bahwa ketika Kaisar Agung Abadi meninggalkan tubuh abadi tak pernah mati di dalam klan maha kuno ini, dia sebenarnya juga telah meninggalkan kekuatan di dalam pagoda kuno abadi sebagai pengaman. Jika klan maha kuno mencoba memaksakan diri merebut tubuh abadi tak pernah mati, maka kekuatan tersebut bisa dipanggil untuk menekan mereka. Namun ada batas waktunya. Kekuatan dari Kaisar Agung Abadi di dalam pagoda kuno abadi hanya mampu bertahan selama 1 tahun saja. Setelah itu pagoda kuno abadi akan menghilang dan Fas Yin dan juga yang sebelumnya disegel di dalamnya juga akan muncul kembali. Mahatian tentu saja sangat marah. Dia merasa bahwa klan maha kuno ini telah dipermainkan oleh Kaisar Agung Abadi semenjak puluhan ribu tahun yang lalu. Bukannya mundur, Mahatian justru mengambil sebuah keputusan yang cukup mengejutkan. Dia memerintahkan seluruh orang dari klan maha kuno untuk bersiap melakukan perang. Para tetua dari klan maha kuno segera melepaskan kekuatan aura mereka. Situasi pun berubah menjadi sangat tegang. Jika perang benar-benar terjadi, bukan hanya klan maha kuno yang akan terlibat. King Yanjing juga langsung menyatakan bahwa klan Buddha kuno akan ikut bertempur. Leluhur Agung Taiming juga mengatakan bahwa klan kuno Tailing tidak akan pernah tinggal diam. Dengan demikian, 3 klan kuno besar hampir saja terlibat di dalam pertempuran yang besar yang bisa mengguncang seluruh dunia 1000 besar ini. Namun tepat ketika perang akan pecah, tiba-tiba terdengar dentingan lonceng 1000 agung dari alam kekosongan. Sebuah pilar cahaya muncul. Dari dalamnya berjalan seorang pria yang auranya begitu dahsyat hingga membuat seluruh tingkat sains di dalam tempat ini langsung memasang wajah serius. Dia adalah Qin Tian, Raja Penakluk Iblis dari Istana 1000 Agung. Istana 1000 Agung bukan sekedar sebuah kekuatan biasa. Mereka merupakan aliansi besar yang telah dibentuk untuk menyatukan dunia 1000 besar dalam menghadapi ras jahat asing. Bahkan Kaisar Api Shoyen dan juga leluhur bela diri Lindong memiliki posisi sebagai tetua di dalam Istana 1000 Agung. Dan Qin Tian adalah sosok yang benar-benar mendapatkan Raja Penakluk Iblis melalui pertempuran melawan ras jahat asing. Dia bahkan telah mencapai tingkat sains tahap akhir, menjadikannya salah satu ahli terkuat di dalam dunia 1000 besar ini. Mahatian langsung menyadari bahwa situasinya telah berubah. Qin Tian meminta kedua pihak menghentikan permusuhan. Menurutnya, tubuh abadi tak pernah mati, telah berada di dalam klan maha kuno selama berpuluh-puluh ribu tahun, tetapi tidak pernah memilih anggota dari klan maha kuno sebagai tuan yang baru. Hal ini telah membuktikan bahwa tidak ada takdir antara tubuh abadi dan juga klan maha kuno. Tapi Mahatian tetap berusaha mempertahankan alasannya. Dia mengatakan bahwa klan maha kuno telah menjaga tubuh abadi itu selama puluhan ribu tahun dan sebelumnya bahkan telah menawarkan agar Mu Chen meninggalkan selama 100 tahun saja. Setelah itu dia akan mengembalikan kembali. Namun Qin Tian kemudian mengungkapkan alasan sebenarnya dari dia datang ke tempat ini. Dia datang membawa pesan dari Kaisar Api Shoyen dan juga leluhur bela diri Lindong. Mendengarkan nama kedua tokoh besar itu, ekspresi dari para tetua klan maha kuno langsung berubah. Mereka sadar bahwa jika wilayah api tak berujung, milik Kaisar Api Shoyen dan juga alam bela diri milik leluhur bela diri Lindong terlibat, maka klan maha kuno akan menghadapi tekanan yang sangat besar.
kini Mahatian berada dalam posisi yang sangat sulit. Awalnya dia ingin menggunakan kekuatan dari seluruh klan Maha Kuno untuk merebut tubuh abadi, tapi tanpa disadari tindakannya justru telah menarik perhatian dari klan Buddha kuno, klan Tailing, Istana Seribu Agung, wilayah api tak berujung dan juga alam bela diri. Mahatian pada akhirnya merasakan sendiri bagaimana rasanya ketika seseorang mencoba menindas orang lain dengan kekuatan, tapi justru menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Setelah Qintian datang, konflik antara Mu Chen dan juga klan Maha Kuno akhirnya berhasil dihentikan. Qintian kembali menegaskan bahwa saat ini dunia seribu besar sedang menghadapi ancaman yang jauh lebih besar, yaitu ras jahat asing mulai melakukan pergerakan. Bahkan Kaisar Api Shouyen dan juga leluhur bela diri Lindong, mereka berdua sedang menghadapi urusan yang membuat mereka tak bisa datang langsung ke dalam tempat ini. Oleh karena itulah, menurut Qintian, saat tubuh abadi tak pernah mati akhirnya menemukan tuan yang baru, hal tersebut justru merupakan kabar baik bagi seluruh dunia seribu besar. Mahatian pada akhirnya menyadari bahwa mustahil merebut kembali tubuh abadi tanpa membuat klan Maha Kuno mengalami kerugian yang besar. Dia lalu memilih mundur, tetapi mengajukan satu syarat. Fas, Yin dan juga Yang Maha Kuno harus dikembalikan. Mu Chen pun setuju. Dia sebenarnya juga tidak ingin berperang melawan klan Maha Kuno dan juga tidak ingin pertempuran besar terjadi di dalam tempat ini. Jika klan Maha Kuno, klan Buddha kuno, klan kuno Tailing benar-benar bertempur, maka jumlah korban yang akan muncul pasti sangat besar. Bahkan para penguasa surgawi bisa gugur. Oleh karenanya, mengakhiri konflik merupakan hasil terbaik bagi semua pihak. Mu Chen kemudian meminta pagoda kuno abadi mengembalikan Fas Yin dan juga Yang Maha Kuno. Jutaan cahaya keluar dari dalam pagoda itu dan kemudian vas hitam dan putih itu akhirnya kembali ke tangan Mahatian dalam kondisi utuh tanpa ada kerusakan sedikit pun. Namun kekuatan yang tersisa di dalam pagoda kuno abadi mulai melemah, retakan bahkan muncul di permukaannya. Mu Chen menyadari bahwa warisan kekuatan dari Kaisar Agung Abadi telah membantunya menghadapi klan Maha Kuno perlahan akan menghilang. Setelah semuanya selesai, Mahatian dan juga para tetua dari klan Maha Kuno meninggalkan kota abadi ini. Qintian kemudian berjalan menghampiri Mu Chen dan mengakui bahwa dia telah lama mengetahui keberadaan dari Raja Penakluk Iblis yang baru di dalam Istana Seribu Agung. Menurut Qintian, meskipun Mu Chen mendapatkan gelar tersebut dengan cara yang berbeda, tapi sekarang kekuatannya sudah layak dan juga memenuhi syarat untuk menjadi Raja Penakluk Iblis sejati, berdiri sejajar dengan Qintian. Dengan memiliki tubuh fisik Sain dan juga tubuh abadi, kekuatan Mu Chen kini telah mampu menyaingi para ahli tingkat Sain tahap menengah puncak dan bahkan memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan Kaisar Iblis Surgawi biasa. Namun ternyata kedatangan dari Qintian bukan hanya untuk menghentikan perang. Dia mengeluarkan beberapa cahaya emas dan membagikannya kepada para ahli dari berbagai klan termasuk Mu Chen. Di tangan Mu Chen, cahaya itu berubah menjadi sebuah undangan berwarna emas bertuliskan Undangan Seribu Agung. Mu Chen pun belum memahami arti dari undangan itu. Qintian kemudian mengungkap sebuah rahasia yang besar. Pada zaman dahulu Kaisar Agung Abadi bertarung melawan Dewa Jahat Surgawi, pemimpin mengerikan dari ras jahat asing, dan pertempuran itu berakhir dengan Dewa Jahat Surgawi yang disegel di dalam bukit hutan belantara utara. Namun meskipun telah tersegel cukup lama, vitalitas dari Dewa Jahat Surgawi belum sepenuhnya musnah. Karena itu setiap 1000 tahun Istana Seribu Agung akan mengadakan perjanjian Seribu Agung. Para penguasa surgawi dari seluruh dunia seribu besar akan berkumpul menggabungkan kekuatan untuk menyegel serta menghancurkan sisa vitalitas dari Dewa Jahat Surgawi. Dan kali ini pertemuan yang penting itu akan kembali terjadi, dan ini adalah perjanjian Seribu Agung yang ke-49. Menurut ramalan dari Kaisar Agung Abadi, setelah segel itu beroperasi selama 49.000 tahun, maka Dewa Jahat Surgawi akhirnya akan bisa dimusnahkan sebelumnya. Namun jika segel itu gagal, bencana besar akan menimpa seluruh dunia seribu besar ini. Yang lebih mengkhawatirkan, ras jahat asing mulai bergerak. Mereka bahkan telah mengikat Kaisar Api Shouyen dan juga leluhur bela diri Lindong dengan berbagai urusan. Mu Chen pada akhirnya memahami bahwa ancaman sebenarnya jauh lebih besar daripada konflik dengan klan Maha Kuno. Qintian kemudian mengungkapkan bahwa perjanjian Seribu Agung akan dimulai 3 bulan lagi, dan kini mereka harus benar-benar menghancurkan Dewa Jahat Surgawi sebelum segel itu yang telah menekannya kehilangan kekuatan. Mu Chen pun menganggukkan kepalanya tanda mengerti.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah suasana dari perjanjian 1000 agung yang akan dimulai 3 bulan lagi? Dan Muchen sebagai orang kuat baru, apakah bisa beradaptasi dengan hal itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.